Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25. Fa in sarafa lisnaini min kulli sinfin. Itu di atasnya Kitabu Bayani Hakamis Siyami 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris nomor 6 dari bawah, di atasnya Kitabu Bayani Ahkamis Siyami. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in sarafa lisnaini. Fa in sarafa, apabila ada seseorang yang mentasarufkan zakat, lisna ini kepada dua orang, min kulli sinfin, dari tiap-tiap asnaf. Goroma, maka seseorang tadi dia harus mengganti rugi, lisalisi, kepada orang yang nomor 3. Masih menjelaskan tentang pentasarufan zakat, yaitu zakat diberikan kepada 8 asnaf: fakir, miskin, amil, dan seterusnya. Jadi tiap-tiap asnaf, fakir itu namanya asnaf, miskin itu namanya asnaf, amil asnaf. Asnaf-asnaf ini, jadi kemarin itu asnaf-asnaf ini minimal harus 3 orang, tidak boleh memberikan kurang dari 3 orang dari tiap-tiap asnaf. Fakir 3 orang, miskin 3 orang, dan seterusnya. Kalau kurang dari 3 orang dari tiap-tiap asnaf tadi, fakir cuma dikasih 2 orang, miskin cuma dikasih 2 orang misalnya. Fa in sarafa lisnaini min kulli sinfin gharama lisalisi, maka orang itu harus memberi ganti rugi kepada orang yang ketiga. Jadi karena minimal itu harus 3 orang, apabila yang dikasih hanya 2 orang, maka orang yang ketiga ini harus tetap dikasih. Dikasihnya itu dari mana? Dari orang yang ngasih tadi harus memberi ganti rugi. Karena dia melakukan kesalahan, harusnya 3 orang tapi dia hanya ngasih 2 orang, maka orang yang ketiga ini tetap harus dapat. Dari mana? Dari dia harus mengganti rugi. Gharama lisalisi. Aqalla mutamawalin, ganti ruginya itu adalah aqalla mutamawalin, lebih sedikit-sedikitnya benda yang punya harganya, benda yang dianggap sebagai mal, dari kata-kata mal atau harta. Aqalla mutamawalin, lebih sedikit-sedikitnya sesuatu yang dianggap sebagai mal atau harta. Jadi berapa yang harus diberikan kepada orang yang nomor 3 ini, yaitu ya paling lebih sedikit-sedikitnya, itu bahasa apa? Lebih sedikit-sedikitnya sesuatu yang ada harganya. Ya minimal benda yang di situ ada harganya itu berapa, itulah yang dikasih ke orang yang nomor 3. Ya misalnya kalau di tempat kita paling tidak seharga 1 bungkus rokok lah, atau beras 1 kilo lah. Kalau beras 1/4 kilo, ya kan nggak ada tuh orang beli beras 1/4, nah itu kan nggak ada. Nah itu berarti belum nyampe ke aqalla mutamawal. Aqalla mutamawal itu ya ada benda yang paling murah itu apa, gitu ya. Itulah yang dijadikan ganti rugi oleh orang yang melakukan kesalahan tadi. Nah ini jadi ini ilmu dasar pembagian zakat ya Pak. Jadi
Setiap asnaf itu minimal 3 orang. Kalau ada orang ngasih hanya kepada 2 orang, fakir cuma 2 orang, miskin cuma 2 orang, sabilillah cuma 2 orang, ini yang orang yang nomor 3 itu harus tetap mendapat, harus tetap dikasih. Apa yang dikasih sebagai gantinya itu? Aqalla mutamawalin, ya benda yang paling murah ada harganya di situ apa? Nah, gitu ya. Tidak boleh kurang dari itu. Nah, misalnya cuma ngasih biji buah salak, nah itu kan nggak ada harganya, nggak boleh seperti itu. Ya paling murahnya benda itu apa? Nah itu yang dijadikan ganti rugi. Orang yang nomor 3 tetap dapat, gitu ya. Aqalla mutaman. Wakilah, dan menurut satu pendapat lagi, yagromu lahu asulusa, yagromu seseorang memberikan ganti rugi lahu kepada orang yang nomor 3 asulusa terhadap sepertiganya. Nah, menurut pendapat yang lain, orang yang melakukan kesalahan tadi yang hanya memberikan 2 orang dari tiap-tiap asnaf itu, dia harus mengganti kepada orang yang ketiga itu berapa gantinya? As-sulusa, sepertiga dari, ya orang-orang tadi asnaf tadi dikasihnya berapa? Misalnya 100.000, sepertiganya ya sekitar 33.000. Nah maka orang yang ketiga itu dikasih 33.000 dari orang yang melakukan kesalahan. Seharusnya dia ngasih 3 orang dari tiap-tiap asnaf, hanya 2 orang. Maka orang yang ketiga itu tetap harus dikasih. Nah pendapat yang kedua ini adalah asulusa, sepertiga, ya. Bab zakat. Nah, ini ilmu-ilmu dasar tentang tata cara pembagian zakat kepada itu tadi, kepada tiap-tiap asnaf, ya, karena apa? Zakat ini kan ada maknanya. Secara kalimat zakat ini maknanya bersih atau an-numuwu atau an-nama. Ada juga makna bertambah atau bertumbuh menjadi semakin banyak. Bersihnya itu bagaimana? Karena mungkin kita tidak melakukan maksiat tidak secara langsung, ya, di dalam harta kita itu. Mungkin kita tidak secara langsung melakukan maksiat, tetapi karena kita hidup sudah dalam keadaan zaman yang seperti ini, ya, akhirnya salah satu cara untuk membersihkan rizki atau harta kita tadi ya dengan cara ikut membayar zakat tadi. Jadi itu dulu ada cerita sebelum, kalau kemarin yang baru tahun kemarin ini itu cerita penutupan Gang Doli di Surabaya itu, ya. Itu tempat prostitusi terbesar se-Asia Tenggara katanya. Katanya yang bekerja di situ saja itu perempuan-perempuannya itu sampai 25.000 lebih. Jadi bayangkan 25.000 pekerjanya itu lebih banyak dari penduduk Kota Manggar. Jadi 25.000 lebih pekerja PSK itu, ya, pekerja seks komersial. Itu sampai puluhan ribu itu biar diistighosai, biar ditahlili, biar dibacakan doa apa saja itu, Doli itu nggak bisa tutup, Pak. Bahkan pekerjanya itu waktu ada istighosah ikut istighosah, waktu ditahlili supaya itu tutup ikut tahlil. Begitu juga dengan orang-orang yang di sekitaran situ, yang jualan mie, yang jualan bakso, jual nasi padang. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu diistighosai semoga tempat maksiat itu tutup, itu malah ikut. Dan semakin kesini semakin rame, bukan semakin tutup, malah semakin rame. Tapi Doli itu kemudian berhasil ditutup oleh siapa? Oleh seorang wali kota. Ya, tidak pakai istighosah, tidak pakai apa, dia bikin surat ditanda tangan penutupan Doli, tanda tangan Tri Risma itu wali kota, tutup sampai sekarang. Nah ini artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh para ulama, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa diselesaikan oleh para pejabat negara, para umarok.
Ya kan, jadi doli itu diistighosain tidak tutup-tutup, dibuatkan surat cuma sehari, dengan ini tutup sampai sekarang. Nah, ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan oleh para umara, bisa diselesaikan oleh para ulama. Misalnya seperti vaksin COVID-19. Waktu pertama-pertama vaksin ini muncul, ini masyarakat ini ketakutan. Wah, ini mengandung babi, wah ini mengandung zat ini, zat itu, haram ini, nggak ada yang berani memakai. Biar pemerintah ini melakukan sosialisasi kayak apa aja nggak bisa. Ini bahkan waktu itu saya sendiri ikut sosialisasi ke 7 kecamatan. Itu di salah satu masjid, itu di salah satu kecamatan di tempat kita itu, bahkan pengurus BKM-nya ngomong begini, lebih baik saya mati di masjid, lebih baik saya mati kena corona daripada dilarang pergi ke masjid. Nah, hal-hal yang seperti ini umarok kita nggak bisa mengatasi masalah-masalah di tengah masyarakat seperti itu. Itu selesainya dengan para ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa, ini aman, ini halal, ndak apa-apa. Nah, terus masyarakat ikut. Malah cerita ke situ. Nggak, kembali lagi ke itu tadi ya, masalah penutupan doli itu. Jadi di doli itu yang namanya perputaran ekonomi itu sudah sedemikian rupa. Jadi pada waktu ada penutupan doli itu, ada salah satu pedagang mie itu yang curhat kepada seorang ulama, waduh bagaimana nih Pak Ustadz, pasar saya tutup, perekonomian saya tutup, ini gimana? Nanti saya nggak bisa jualan, saya nggak dapat uang. Padahal bahkan saya punya anak yang saya pondokkan, itu kirimannya ya dari saya jualan mie di dekat lokalisasi itu. Aduh, ini sekarang doli itu bagaimana ini Pak Ustadz? Terus orangnya ya astagfirullahaladzim, dia juga ini di satu sisi dia juga bersyukur doli itu ditutup. Karena itu tempat maksiat, tempat prostitusi. Tapi di satu sisi dia juga bingung, karena itu tempat dia mencari nafkah. Dia jualan mie, jualan bakso. Jadi kalau ada orang habis di situ lapar ya makan minum di tempat dia. Ada orang yang datang mau ke situ lapar, makan di tempat dia. Nah itu, tapi itu sudah sudah menjadi sistem, dia tidak bisa lepas dari itu. Maka pada waktu itu ditutup, di satu sisi dia juga mengeluh, di satu sisi juga alhamdulillah tempat maksiat itu akhirnya tutup. Nah, itu kan namanya berbuat maksiat yang tidak secara langsung. Ini harapannya dengan adanya zakat itu, halal yang seperti itu bisa membersihkan. Nah, harta kita bisa menjadi suci, bersih dengan dizakati. Karena kadang kita tidak melakukan maksiat secara langsung, tetapi kita ikut di dalam putaran sistem itu ya. Nah, misalnya kita jualan pulsa. Nah, orang yang membeli pulsa di tempat kita itu misalnya tukang selingkuh terus pergi ke doli tadi, ya kita halal jualan pulsanya, tetapi orang yang menggunakan pulsa yang kita jual tadi loh kayak gitu. Nah, bahkan kadang si penjual tadi kadang melihat di depan matanya orang yang bertransaksi lagi rayu-rayuan itu di tempat, di warung dia. Nah itu ya, jadi itu sesuatu yang sulit karena kita sudah di dalam putaran itu ya, sulit untuk menghindari. Nah itu namanya kita berbuat maksiat tidak secara langsung, tetapi karena sudah ikut di dalam putaran itu tadi akhirnya tidak bisa lepas. Nah begitu juga dengan wisata religi, ziarah Wali 9 itu juga begitu. Itu setiap hari ada perputaran uang di situ, karena orang ziarah itu setiap hari, apalagi kalau di hari-hari tertentu. Misalnya di makam Gus Dur itu kalau hari Sabtu dan Minggu itu ramainya luar biasa. Saya sudah pernah ke sana dengan Ustaz Zuhaini. Itu setiap hari Sabtu dan Minggu ramainya luar biasa. Nah, di situ akhirnya terjadi perputaran ekonomi, perputaran penduduknya di situ ekonominya hidup. Nah misalnya di Indonesia ini pemerintahnya Wahabi,
terus ziarah-ziarah itu dilarang, makam-makam wali itu dihancurkan. Ya maka di situ perputaran akan terjadi keluhan sama yang dialami oleh penjual mie tadi. Bedanya yang penjual mie tadi berada di sebuah kedoliman, kalau yang penjual mie di tempat ziarah makam Wali Songo tadi berada di sesuatu yang benar. Antara yang benar dengan yang tidak benar ini sama-sama sudah membuat tatanan siklus kehidupan yang sudah seperti itu, sehingga sulit untuk dihindari. Nah, makanya kemudian salah satu fungsi daripada zakat itu sesuai dengan namanya tadi, membersihkan, agar kemaksiatan-kemaksiatan yang ada pada harta kita yang tidak sengaja kita lakukan ini menjadi bersih. Nah itu malah sampai kendoli ceritanya. Nah itu dia harus mengganti kepada orang yang nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsatun la yajuzu daf'uha. Khamsatun ada 5 golongan la yajuzu yang tidak diperbolehkan, yaitu daf'uha memberikan zakat, ay az-zakati artinya zakat, ilaihim kepada 5 golongan ini, yaitu al-ghaniyu, pertama adalah orang yang kaya. Nah, kalau kemarin 8 asnaf tempat kita mentasarufkan zakat, 8 golongan yang berhak menerima zakat, sekarang 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Ya, ada kebalikannya. Kalau zakat diberikan kepada 5 golongan ini menjadi tidak sah. Yang pertama adalah al-ghaniyu, orang yang kaya, bimalin dengan harta, au kasbin atau pekerjaan. Ini kebalikan dari orang fakir miskin kemarin. Kalau orang miskin itu kebutuhan dia sehari 100.000, dia hanya mendapatkan 80.000. Kalau fakir dia mendapatkan kurang dari setengahnya, misalnya mendapatkan 40 atau 30, itu disebut fakir. Nah kalau orang janda, anak yatim itu masuk asnaf enggak Pak? Itu boleh dikasih zakat enggak? Ya dikembalikan ke 8 tadi. Ada enggak di situ kalimat janda? Ada enggak di situ kalimat anak yatim? Jawabannya adalah tidak ada. Nah maka kalau kita memberi janda atau kepada anak yatim, itu sebenarnya bukan sifat jandanya, bukan sifat anak yatimnya yang dikasih, tetapi ya salah satu dari 8 kriteria itu. Kalau enggak fakir ya miskin. Lah tapi janda itu punya mobil Pak, rumahnya gede. Nah, atau orang itu juga disebut miskin, yaitu apabila dia punya harta benda yang akan habis dimakan sebelum dia meninggal pada umumnya standar usia manusia di situ. Nah, kalau di tempat kita ya standarnya umurnya orang itu biasanya meninggal 60-an. Kalau Nabi Muhammad 63. Misalnya di tempat kita standarnya orang meninggal 65. Nah maka kalau ada janda yang punya mobil, rumahnya besar, dia punya kebun, dihitung saja. Misalnya itu senilai 300 jutaan. Nah 300 juta itu misalnya dimakan setiap hari itu sampai janda itu meninggal, itu habis apa enggak? Kalau habis sebelum meninggal, dalam perkiraan hitungan kita itu termasuk miskin, boleh dikasih zakat. Kalau lebih, ya misalnya mobilnya 7, misalnya rumahnya 3, nah dihitung sampai bermiliar-miliar. Sehingga kalau misalnya si janda tadi meninggal di usia 65, itu mobilnya masih sisa 3, rumahnya masih sisa 2 misalnya, itu berarti termasuk kaya. Kalau termasuk kaya, masuk dalam golongan yang 5 ini, tidak boleh diberi zakat. Kaya dengan harta atau dengan pekerjaan. Titik. Selanjutnya apa tadi? Wal abdu dan budak. Ya, kecuali budak mukatab. Kalau budak mukatab kemarin masuk, yaitu budak yang sedang melakukan akad cicilan dengan tuannya. Jadi ada tuan punya budak,
Terus mereka mengadakan akad, kalau nanti kamu bisa membayar saya uang sejumlah 3 juta misalnya, kamu saya merdekakan. Nah itu namanya budak mukatab. Kalau budak yang mukatab boleh, selainnya tidak boleh. Wa banu Hasimin wa banul Muttalibi, dan Bani Hasim dan Bani Muttalib. Ini keluarganya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi gara-gara tadi berhujan, pulang kerja berhujan. Jadi aneh keluar dari sini. Kalau kata Imam Al-Ghazali untuk saat ini padahal Imam Ghazali ini mengatakannya tahun berapa itu ya? Untuk saat ini sesuatu yang disebut halal itu hanya satu, yaitu air hujan, air yang turun dari langit, yaitu air hujan, dan diminum dengan langsung memakai mulut tanpa perantara. Hanya itu satu-satunya benda yang disebut halal. Kenapa? Kalau misalnya kita minumnya itu air hujannya itu sudah lewat genteng kita, jadi kita punya rumah terus dibuat talang, ada tempat penampungan air, jadi itu air hujannya itu melewati seng. Seng ini buatan Cina. Airnya turun kita tampung pakai ember, embernya ini buatan Israel. Itu nanti uangnya dikumpulkan Cina, dikumpulkan Israel untuk ngebom Palestina. Sampai segitu. Berarti itu untuk benar-benar mengatakan ini halal itu nggak bisa. Sengnya buatan Cina, embernya buatan Israel. Akhirnya apa? Satu-satunya benda di dunia ini yang bisa dikatakan benar-benar halal itu air yang turun dari langit, air hujan, dan diminum langsung pakai mulut, tidak pakai perantara. Itu kata Imam Al-Ghazali. Nah maka dulu banyak sahabat Nabi itu yang kalau hujan mereka berhujan, berharap itu menjadi kafaroh, menjadi penghapus dosa-dosa. Karena apa? Kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar halal itu harapannya bisa menghapus segalanya, menghapus penyakit, menghapus dosa, menghapus ini itu. Jadi kalau hujan, sahabat-sahabat ini berhujan berharap itu menjadi pelebur semua kesalahan-kesalahan. Jadi pas teringat itu tadi pulang kerja naik motor berhujan, akhirnya sekarang batuk-batuk. Itu dia satu-satunya benda halal. Yang selanjutnya adalah Bani Hasim dan Bani Muttalib. Ini keluarga besar Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad pernah bersabda, inna hadza awsahun nas wa innaha la tahilu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sabda Nabi Muhammad, zakat itu adalah kotoran manusia, sesungguhnya dia tidak halal untuk Nabi Muhammad dan untuk keluarga-keluarga Nabi Muhammad, yaitu Bani Hasim dan Bani Muttalib. Ini keluarga besarnya Nabi Muhammad, tidak boleh dikasih zakat. Jadi kalau di tempat kita di Indonesia ya Habib-Habib itu, Habib-Habib itu tidak boleh dikasih zakat. Sawaun mana'u haqqahum. Sawaun mana'u haqqahum, baik mereka ini mencegah hak mereka min humusil humusi, dari harta humusil humus, aula atau tidak. Ya nanti ada di bab-bab terakhir itu, bab tentang perang dan lain sebagainya, ada yang namanya humusil humus. Nanti ada pembahasan sendiri. Wa kadza utaqauhum, begitu juga budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hasim dan Bani Muttalib. Kalau Bani Hasim memerdekakan budak, Bani Muttalib memerdekakan budak, ini budaknya juga tidak boleh menerima zakat. La yajuzu daf'u zakati ilaihim, tidak boleh memberikan zakat kepada budak-budak yang dimerdekakan oleh Bani Hasim dan Bani Muttalib. Titik. Wa yajuzu likulli minhum ahdu shadaqatit tatawwu'i alal masyhuri. Dan diperbolehkan bagi tiap-tiap Bani Hasim dan Bani Muttalib tadi, yaitu mengambil sedekah sunnah
menurut kaul masyhur. Nah, ini juga masih menurut kaul masyhur. Kalau menurut kaul masyhur, Bani Hasyim dan Bani Muthalib tadi boleh diberi sedekah. Kalau menurut lawannya kaul masyhur ini tidak boleh, zakat ya tidak boleh, sedekah ya tidak boleh. Karena itu tadi Nabi sudah bersabda bahwa itu adalah kotoran manusia, kotoran harta maksudnya. Wal kafiru, dan orang kafir ini tidak boleh dikasih zakat. Wa fi ba'din nusakhi wala tasihhu lil kafiri. Pada sebagian redaksi kitab yang lain disebutkan dengan kalimat wala tasihhu lil kafiri. Wala tasihhu, dan zakat tidak sah lil kafiri untuk orang kafir. Berapa itu? 58 ya? 58 apa 50 itu? 58. Nah, satu lagi. Orang kafir tidak boleh dikasih zakat. Wa man talzamu al-muzakki nafaqatuhu. Wa man, dan barang siapa talzamu yang wajib al-muzakki pada muzakki, yaitu nafaqatuhu nafkahnya orang ini, la yadfa'uha, maka dia tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib ditanggung nafkahnya. Ai az-zakati, artinya zakat. Ilaihim, kepada orang-orang ini. Bismil fuqara'i, dengan atas nama orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Nah, yang terakhir adalah orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh orang yang membayar zakat, maka zakatnya tidak boleh dikasih ke orang ini. Suami kepada istri, suami kepada anak-anaknya yang wajib ditanggung nafkahnya, maka suami ini tidak boleh memberikan zakat kepada istrinya, kepada anaknya dengan atas nama asnaf, fakir dan miskin. Ya. Kalau kita punya suami, kita punya istri, kita punya anak, orang-orang yang wajib kita tanggung nafkahnya ini tidak boleh menerima zakat dari kita dari jalur asnaf, fakir, miskin. Nah ini. Wa yajuzu daf'uha ilaihim, dan boleh memberikan zakat kepada orang-orang yang wajib diberi nafkah tadi, bismi kaunihim, dengan nama mereka, ghuzzatan, orang-orang yang perang, au gharimina, atau orang-orang yang punya hutang, masalan umpamanya. Lah ini namanya apa namanya? Khilah. Ini namanya menyiasati hukum, bukan mengakali. Kalau mengakali kasar, menyiasati hukum. Nah, jadi boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi tapi bukan jalur fakir miskin. Misalnya dia orang yang perang, misalnya dia orang yang punya utang. Nah ini sama dengan misalnya begini, kita punya harta 700 juta. Bagaimana caranya supaya 700 juta itu tidak ada zakatnya? Nah itu ya. Nanti pas sebelum haul, menjelang 1 bulan sebelum haul, harta itu dipindah tangankan, dikasih ke istrinya. Akhirnya kan bukan menjadi milik saya. Ini ada uang 700 juta, saya kasih ke istri saya, kan menjadi milik istri saya. Haulnya dimulai lagi, saya lepas, tidak sampai haul sudah lepas tangan. Nanti pas sudah menjadi miliknya istri, pas menjelang haul kurang 1 bulan, dikasih lagi ke saya. Makanya pindah tangan. Nah, kalau belum haul kan memang belum ada kewajiban zakatnya. Nah itu Pak, cara mensiasati. Jadi ketika orang ini ngerti hukum, ya ngeri juga ya. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum. Caranya adalah dengan disiasati seperti itu. Atau kalau punya kambing, pas mau haul disembelih salah satu. Nah, atau punya emas, pas mau haul, lah diapakan begitu ya? Namanya dikhilah. Direkayasa. Nah ini juga begitu. Kalau kita memberi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, itu tidak boleh, tidak sah zakatnya. Kalau memang dari jalur asnaf, fakir, miskin. Tapi kalau dari jalur asnaf selain fakir miskin, apakah dia itu dianggap sabilillah, apakah dia itu dianggap ibnu sabil, orang yang punya utang, gorim dan lain sebagainya, ini boleh.
Nah itu ya, jadi harus ada apa namanya itu, penghelahan, perekayasaan hukum. Ini ada orang bertanya, Pak Ustadz, saya punya deposito di bank 700 juta, itu ada zakatnya enggak? Ya bukan masalah apakah itu dibentuk deposito, disimpan di bank, disimpan di bawah bantal, ya kan, disimpan di lemari. Kalau punya uang 700 juta, harta 700 juta, ada zakatnya, haul. Bukan itu maksudnya Pak Ustadz. Itu dibayar sekali seumur hidup apa setiap tahun? Ya setiap tahun Ji, setiap haul bayar zakat. Ya kalau begitu lama-lama habis uang itu Pak Ustadz. Ya kalau begitu caranya nanti orang Islam nggak ada yang kaya, hartanya itu habis untuk membayar zakat. Lah ini lain kalau sudah begini judulnya ya. Jadi kalau menurut saya sekali itu Pak Ustadz, uang itu dizakati. Setelah sekali dikeluarkan zakatnya ya sudah. Oh ya sudah lah. Yang penting saya sudah memberikan informasi ya, ketika harta itu sudah haul dan masih di tangan kekuasaan kita ya kena zakat. Nah begitu ya. Tetapi Pak Haji ini rupanya pendapatnya nanti berarti duit itu lama-lama habis dan orang Islam tidak ada yang kaya gara-gara membayar zakat. Nah itu dia. Jadi kalau melihat dari pengertian zakat yang kedua tadi, yang pertama adalah bersih, yang kedua adalah bertambah banyak. Maka di situ memang kelihatan di mata manusia ini berkurang ya. Tadinya 700 juta kurang sekian, tapi itu di mata Allah semakin bertambah. Nah, mungkin kelihatannya uang itu berkurang, tapi Pak Haji dan keluarganya dan ekonominya sehat, lancar. Nah itu tidak disadari mungkin ya. Jadi itu tadi ada yang bertanya terus dijawab sendiri, kalau menurut saya sekali saja, karena kalau dibayar setiap tahun lama-lama habis. Wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahmi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.